Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaahnya banyak, tidak usah sedikit. Saya ulangi lagi ya. Bilang cakep. Bilang cakep ya Pak. Bu, bilang cakep ya. Bangun Sulam Bukalapak. Ya, bilang cakep jangan dikit. Bu, yang kenceng cakepnya. Ya, saya kalau di rumah jarang ini saya bilang saya cakep, biar ibu-ibu aja yang saya cakep gitu ya. Bang Sulam Bukalapak. Kelapaknya di pasar pagi. Jawab salamnya kurang kompak. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengarnya dengar salamnya semangat saya. Karena memang calon-calon ahli surga itu semangat memberikan salam, memberikan kesejahteraan, memberikan kedamaian kepada saudara-saudara yang lain. Mudah-mudahan kita semua yang jawab salam tadi dimasukkan sama Allah ke dalam golongan orang-orang yang saleh dan salehah. Dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lagi sakit-sakit meriang dikit mudah-mudahan disembuhkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di rumah lagi berantem sama bininya sama lakinya mudah-mudahan dirukunin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang anaknya bader mudah-mudahan dijadiin anak-anak yang saleh dan salehah. Yang lagi banyak utangnya diukur-ukur gitu kan, mudah-mudahan utangnya lunas. Yang utangnya lupa sama utangnya mudah-mudahan yang amalnya kencang. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junubihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin muslimat, Bapak Ibu yang saleh dan salehah, Abu khusus yang sama-sama kita hormati, bersama kita ada guru kita Bapak Dr. Andes Haji Agus Salim, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam iman dan Islam sehingga kita senantiasa mampu untuk merebut air-air kejernihan dari ilmu-ilmu beliau beserta jajarannya semuanya, dan Bapak Ibu semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini kita berada di sebuah masjid. Masjidnya bukan sembarang Masjid Al-Barokah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua ya. Apa itu berkah? Berkah itu kan kasratul khair wa dawamah, banyaknya kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, wa dawamah, dan tidak cuma sekali-sekali berterusan. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Barokah memang betul-betul diberikan kenikmatan yang banyak, dan kemudian kenikmatan itu tidak putus-putusnya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita bersyukur karena pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk meniti jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang rajin datang ke pengajian, orang-orang yang rajin datang menuju majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, itu artinya dia sudah mulai mencicil langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka-mereka yang enggan untuk menghadirkan jiwa dan raganya di majelis-majelis taklim, mereka justru semakin menjarakkan diri mereka kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang gemar untuk meniti jalan menuju majelis-majelis ilmu, sahalallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan dirinya untuk apa? Tariqul ilal jannah, meniti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita
Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diaku sama Rasulullah sebagai bagian dari orang-orang yang mencintainya. Kalau kita sudah diaku sama Rasulullah sebagai orang yang cinta kepada beliau, maka insya Allah nanti di akhirat, di situasi yang sangat pelik, situasi yang sangat sulit, Rasulullah nanti ngambilin kita, dia tersenyum sama kita, dia gandeng kita, dan kemudian dia bawa kita ke telaga beliau, di mana di telaga itulah kita akan merasakan kenikmatan di tengah suasana huru-hara akhirat saat itu. Bu, pengen gak ketemu Rasulullah? Pengen ya? Pengen apa pengen banget? Banget apa banget banget? Banget banget ya. Pak, pengen ketemu Rasulullah? Nah, kalau bapak-bapaknya memang agak kalem di sini, memang ahli surga begitu, nggak banyak ngomong, gitu kan. Kalau kita pengen banyakin bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau disebut nama Rasulullah, maka jangan pernah lisan kita mingkem. Mendengar nama Rasulullah disebut, maka kita jawab dengan apa? Ya. Karena kata Rasulullah, sepelit-pelit orang, sebakhil-bakhilnya seseorang adalah ketika namaku disebut, maka dia tidak menjawabnya dengan salam dan salawat. Tapi saya yakin kalau jamaah Masjid Al-Barokah ini orangnya orang-orang soleh, soleha, ya, nggak pernah dengar nama Rasulullah disebut, nyamper aja biasanya, ya, udah spontan. Kemarin waktu di waktu pergi ke apotek, saya lagi dulu di apotek, ada salah satu jamaah mujahidin nama Barokah dulu samping saya ngobrol-ngobrol, tiba-tiba petugasnya manggil tuh, ya, Pak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking dia spontannya gitu, kasih Pak, ngapain baca salawat? Tadi panggil Muhammad. Kata Ustaz, kalau disebut nama Muhammad, nyaut sallallahu alaihi yang Mas Rasulullah, bukan Pak Muhammad, gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, pagi hari ini kita mencoba untuk mengingatkan diri kita semua. Saya mengingatkan diri saya, Bapak Ibu sekalian mengingatkan Bapak Ibu, sebuah kaidah dalam hidup yang kita sebenarnya sudah tahu, cuma kita perlu diingatkan. Apa kaidahnya itu? Kaidahnya itu adalah al-jaza'u min jinsil amal. Apa? Ikutin saya. Al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Ya, kalau orang barat sana bilang you reap what you sow. You reap what you sow. Apa-apa? You reap what you sow. Engkau akan memetik apa yang engkau tanam, gitu kan? Atau kalau bahasanya tadi itu apa bahasanya tadi? Al-jaza'u min jinsil amal. Kita bakal metik apa yang kita tanam. Kagak ada dalam hidup ini kita kagak nanam kemudian kita metik. Ada nggak orang yang metik yang kagak ditanam? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ada. Belakang ada. Yang tanam Pak Haji, yang metik dia. Tapi habis itu diburu beranji, ya dicolong gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah kaidah di dalam hidup. Artinya apa? Artinya konsekuensi yang kita dapatkan di masa yang akan datang sangat bergantung dari apa yang kita kerjakan sekarang, atau apa yang kita dapatin sekarang itu tidak lain dan tidak bukan adalah buah dari perilaku-perilaku, aktivitas-aktivitas yang kita tanam di masa yang kemarin. Nah, kira-kira bahasanya seperti itu. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi al-jaza'u balasan apa yang kita dapat, ganjaran yang kita terima, min jinsil amal, bergantung dari apa yang sudah kita lakukan di masa-masa yang lalu.
Kita kan sering dengar ucapan, kalau saya masih dengar banget tuh ya, ucapan ayah saya almarhum ya, Allah yarham, dia selalu nasihatin dulu kalau masih SD, SMP, kalau lagi makan bareng, dia selalu nasihatin saya itu. Apa kata dia? Dia bilang, Pak Jri, lo ingat nih, lo ingat apa kata Bapak? Ya? Kalau lo suka nolong orang, ada masanya ketika lo lagi kesulitan, lo bakal ditolong orang. Sering gak kita dengar nasihat-nasihat kayak gitu? Sering ya. Kalau anda gemar menolong orang lain, membantu orang lain, maka pada saatnya ketika anda sedang membutuhkan pertolongan orang lain, maka entah mengapa seolah-olah mudah aja pertolongan itu datang. Ya. Kalau kita suka bantu orang lain, maka insya Allah kita akan dibantu oleh orang lain. Ini adalah kaidah hidup yang memang insya Allah kita semua udah merasain, Bapak Ibu sekalian. Kalau lo Fajri pengen hidup senang, maka yang pertama lo kudu kerjain adalah bikin senang orang lain. Iya kan gitu? Jangan sampai kita pengen hidup senang, tapi kerjaan kita nyusahin orang terus-terus. Itu nggak masuk dalam kaidah kehidupan ini. Nah, dan ternyata Bapak Ibu sekalian, bukan hanya perkara-perkara yang membahagiakan, bukan hanya perkara-perkara yang menyenangkan kaidah itu berlaku. Dalam hal-hal perbuatan yang buruk juga begitu. Apa yang kita lakukan dari perbuatan-perbuatan buruk kita, itu juga akan kita rasakan dampak dan konsekuensinya. Kalau kita berbuat jelek, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat kehidupan kita juga kehidupan yang jelek. Nah, coba kita lihat di surat ke-42, surat Asy-Syura ayat ke-40. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kita baca bareng-bareng supaya kita juga dapat pahala baca Quran di pagi ini, ya. Ikutin saya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Maknanya Bapak Ibu sekalian, dan balasan, ganjaran, konsekuensi dari sebuah keburukan, kejahatan, kejelekan yang kita lakukan adalah keburukan juga. Makanya kita lihat, kalau hidup kita rasanya kok sempit, introspeksi diri tuh. Jangan-jangan emang selama ini kita sering menyempitkan kehidupan orang lain. Bukan nunjuk orang, tapi nunjuk ke diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam tafsir berkenaan dengan ayat 40 surat Asy-Syura ini ya, itu dinukilkan sebuah kisah tentang siapa? Tentang ibunda kita semua. Ya. Jadi ada sebuah peristiwa tentang ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita semua. Suatu ketika ibunda Aisyah radhiyallahu anha entah mengapa ya, tiba-tiba dia salah masuk rumah. Ya, dia salah masuk rumah. Kemana dia masuknya? Bukan masuk ke dalam rumah dia. Ya kalau ditanya di mana rumahnya, yang udah umroh, udah haji pasti tahu. Ya. Ada nggak di sini yang belum umroh? Ada nggak? Ada, banyak. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan, keluangan waktu dan rezeki untuk bisa umroh. Amin ya, mudah-mudahan. Nanti kalau umrohnya sama Ustaz Agus Salim ya, pergi Ustaz. Kalau nggak mau Ustaz Agus Salim, sama saya aja deh, oke? Oke, gitu. Tapi tetap ya bawa Ustaz Agus Salim. Itu rumahnya kalau sekarang kita bilang itu raudhah di antara apa namanya, di
di samping Rasulullah. Nah, Bapak Ibu sekalian, beliau nggak masuk ke dalam rumah beliau, tetapi ternyata dia masuk ke rumahnya Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Siapa Zainab binti Jahsh? Zainab binti Jahsh adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Jadi emang jangan dibayangin rumahnya Rasulullah bersama para istri beliau. Berapa istri Rasulullah? Ada berapa? Hah? Itu kagak kompak. Berapa, Bu? 12, 15. Istrinya berapa? 12. 12 atau 15? Tadi kan 15. Kalau bapak-bapaknya kan lebihin aja emang bawaannya. Ya, ada yang bilang 11, ada yang bilang 12 lah, karena yang satu katanya itu bukan istri tapi budak. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat jumlahnya 12. Bapak-bapak istrinya berapa? Katanya udah sunnah gitu kan. Bapak-bapak itu cuma bisa ngomong doang, kagak berani gitu. Coba ibu kasih aja kan, Pak kalau mau nikah aja, insya Allah Bu. Seneng banget ya. Nggak berani bapak-bapak, nggak berani. Nah, jadi rumahnya itu jangan bayangin kayak rumah kita yang gede. Makanya di Quran itu ada surahnya namanya Hujurat. Apaan makna Hujurat itu? Apa arti Hujurat? Lalu Hujurat itu apa? Kamar-kamar ya, kita di terjemahan kamar-kamar ya, bilik-bilik. Al-Hujurat itu ya rumah-rumahnya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dempetan. Ya tak, kalau di depan itu ada Hafsah. Nah, jadi deketan. Nah, karena deketan boleh jadi di saat itu Siti Aisyah, Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha salah. Kagak masuk ke rumahnya, justru masuk ke rumahnya siapa tadi? Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Bayangin Bu, bayangin. Kalau ada bini mudanya, suami ibu masuk ke kamar ibu, kira-kira apa yang akan dikerjain? Disumpahin. Allahu Akbar. Coba nih, ngelihat mukanya aja kita udah gedek ya Bu ya. Nih dia yang rampas laki gua nih gitu kan. Masuk kamar gua lagi gitu. Ada nggak ibu-ibu yang di sini tuh yang kalau bini muda lakinya masuk, silakan masuk. Ada yang kayak gitu? Kagak ada ya? Kecuali bini saya. Kalau bini saya itu begitu karena dia tahu saya kan nggak punya bini yang lain gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, karena dia masuk ke istri beliau ke rumah yang lain, yaitu rumahnya atau bilik, lebih tepat kita sebut bilik lah. Kalau kita sekarang ini apa ya? Kalau orang Betawi itu pavilion deh, lebih tepat disebut pavilion dibandingkan dengan rumah gitu. Karena kecil-kecil, cuma ada satu kamar tamu, ada satu kamar gitu kan, dapur kecil gitu. Ya kalau kita tangan kita ke atas gitu kan ya, udah itu tuh, udah menyentuh di atasnya. Memang kecil rumah, nggak kayak kita, makanya kita perlu bersyukur. Nah, dan Zainab binti Jahsh sebenarnya itu adalah sepupunya Rasulullah SAW. Ya, jadi sepupu itu boleh dinikahi. Ya, Pak, jadi sepupu Bapak boleh dinikahi itu Pak. Pak, boleh dinikahi. Jadi kalau sekarang ini ada yang pengen banget melihat sepupunya, pengen banget, udah nggak apa-apa, boleh dinikahi. Ya, boleh nggak Pak? Boleh nggak? Masih ragu-ragu bapak-bapak ini gitu kan ya. Ya, nah, jadi tadinya beliau itu adalah istrinya dari anak angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Harithah. Ya, kemudian diceraikan karena satu nanti kelamaan. Oke, nah jadi Bapak Ibu sekalian, ketika dia masuk sama seperti ibu-ibu yang lain, ngelihat istri muda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kamarnya, ke biliknya, ke pavilionnya Zainab ibn Jahsh ya, binti Jahsh radhiyallahu anha, ngamuk Bapak Ibu sekalian, ngamuk nih, nyerocos nih. Kita tahu kan bini kita kalau udah nyerocos kagak bisa diberhentiin ya.
Ya memang begitulah ya. Namanya perempuan kita perlu paham. Marah dia di hadapan Siti Aisyah radhiyallahu anha sampai ada satu kalimat yang dia keluarkan. Apa kalimatnya? Kalimat ketidaksukaan terhadap apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia ungkapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Hasbuka idza qabalat laka banatu Abi Bakar dzurri'atihima. Ya Rasulullah, Aisyah udah masuk ke dalam bilik rumahku, Aisyah udah masuk ke pavilionku, ya. Tidak cukupkah bagimu bila kusingkapkan baju Aisyah? Bukan baju Aisyah maka disebutkan. Tak cukupkah bila kusingkap, kubuka baju luarnya putrinya Abu Bakar? Kagak mau dia sebut Aisyah. Dia bilang, cukupkah dengan apa yang dilakukan itu? Dengan cara kubuka bajunya Aisyah, bajunya putri Abu Bakar As-Siddiq itu ya Rasulullah. Dia bilang begitu dengan penuh kemarahan. Mendengar kalimat itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak suka. Kelihatan Rasulullah itu kalau nggak suka wajahnya memerah. Tandanya beliau nggak suka dengan apa yang diucapkan oleh Zainab bin Ja'sh radhiyallahu anha ini, ya. Apalagi dia melihat Aisyah terus diomelin sementara Aisyah diem aja. Kenapa dia diem? Ya Aisyah merasa bersalah karena nggak sengaja masuk ke rumahnya, ke biliknya, ke pavilionnya Zainab binti Ja'sh radhiyallahu anha. Lantas begitu mendengar kalimat yang sangat tidak mengenakan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memandang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kalimat singkat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada istri beliau itu apa? Dunaki fantasiri, dunaki fantasiri. Aisyah, lo jangan diem aja, bela dirimu, balik omelin dia, kira-kira begitu. Kira-kira begitu, ya. Jadi dalam tafsir itu kisah ini yang disampaikan oleh para mufassir, nanti dilihat di tafsirnya Ibnu Katsir, di tafsirnya Qurtubi, ya, di tafsirnya apalagi itu Allahumma shalli ala, kok saya lupa, Jalaluddin Asyuyuti, gitu kan, di kisah ini disampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan lampu hijau dari Rasulullah, maka Aisyah kemudian menatap ibunda Zainab binti Ja'sh radhiyallahu anha balik di ngomel. Nah, kan kalau tadi Aisyah mingkem, sekarang Aisyah balik ngomelin. Giliran Zainab binti Ja'sh, sama-sama dua-duanya itu adalah ibunda kita semua, diam Bapak Ibu sekalian. Karena diam, kemudian Aisyah ngomelin dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian wajahnya berubah, yang tadinya marah kini berubah menjadi sedia kala. Kalau di hadis dikatakan fara'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku lihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu wajhah, wajahnya jadi halal lagi. Maksud jadi halal lagi, berubah lagi seperti sedia kala, kagak merah lagi, kagak menunjukkan kemarahannya lagi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, balasan yang didapatkan oleh Zainab atas perbuatan yang tidak menyenangkan kepada Aisyah radhiyallahu anha adalah balasan yang sama diomelin balik sama Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Pak, ya, ada di sini bapak-bapak yang sering diomelin sama bininya. Ada nggak? Nah, Bu, ada nggak ibu yang sering ngomelin lakinya? Angkat tangan. Ada nggak? Nah, mulai ada tuh kan. Mulai sekarang kalau bini ngomelin kita, dengerin dulu. Ntar kalau dia udah diem, baru kita ngomelin balik, gitu kan? Ya, boleh. Ya. Karena begitu.
kejahatan itu akan mendapatkan balasan kejahatan pula, ya. Makanya kalau dalam surat Yasin, ya, yang banyak diantara kita sudah hafal, ada satu ayat di ayat ke-54 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tadzawna illa ma kuntum ta'malun, ya, bahwa sesungguhnya kalian tidak akan dibalas kecuali dengan apa yang telah kalian lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, al jazaa'u min jinsil amal. Nah, kita lihat beberapa hal di dalam Al-Qur'anul Karim berkenaan dengan kaidah ini, ya. Yang pertama, kita lihat di dalam surat Ar-Rahman, surat Ar-Rahman ayat ke-60. Di dalam surat Ar-Rahman ini yang kata para ulama salah satu dari berlakunya kaidah al-jazaa'u min jinsil amal. Bagaimana ayat itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan sebuah kebaikan kecuali kebaikan yang sama juga, ya. Bahwa kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan gak usah khawatir, ya. Kalau kita senyum sama orang, kalau kita berbuat baik sama orang, sama laki kita, sama bini kita, sama anak-anak kita, gak usah khawatir, semuanya balik ke diri kita. Atau kalau dalam bahasa yang lain, life like a boomerang. Hidup ini seperti bumerang. Ada prinsip namanya boomerang principle. Apa boomerang principle? Prinsip boomerang itu, ya, boomerang itu kan alat, ya, senjata yang dipakai oleh orang-orang mana tuh? Suku mana tuh ini? Australia. Australia apa sukunya namanya? Aborigin, ya. Dia kalau dilempar apa yang terjadi? Balikan. Itu dulu kalau di UI hari Ahad tuh suka ada yang jual tuh, ya. Lempar, sejauh apapun dia lempar dia akan balik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau yang kita lempar kebaikan, yang datang ke kita kebaikan. Kalau yang kita lempar keburukan, yang datang ke kita juga keburukan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, tidaklah sebuah kebaikan yang kita lempar, yang kita berikan, yang kita bagi, ya, itu kecuali dia akan datang ke kita lagi dengan kebaikan. Di dalam tafsirnya Ibnu Katsir, Bapak Ibu sekalian, dijelaskan, menukilkan sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini spesifik kalau kita melihat di hadis ini berkenaan dengan ayat ke-60 surat Ar-Rahman ini, ya. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat ini, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, gitu kan. Begitu selesai membaca itu, lalu beliau bertanya kepada para sahabat yang lain, wahai sahabat-sahabatku, al tadruna ma qala rabbukum, tahukah kalian apa makna dari ayat yang tadi barusan aku baca, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan? Qalu, kemudian para sahabat ngomong begini, Allahu wa rasuluhu a'lam, ya Rasul, yang tahu makna dari ayat yang barusan kau bacakan hanyalah Allah dan engkau, sementara kami tidak mengetahuinya. Qal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, menerangkan tentang makna hal jazaa'ul ihsan illal ihsan itu adalah yaqulu hal jazaa'u ma an'amtu alaihi bitauhid illal jannah. Spesifik nih kalau di sini. Apa kata Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqul hal jazaa'u ma an'amtu alaihi, tidak ada balasan bagi orang yang telah kuberikan kepadanya tauhid, nikmat tauhid, ya, bit tauhid alaihi bit tauhid illal jannah, kecuali surga. Nah, jadi ihsan yang pertama, hal jazaa'ul ihsan. Ihsan yang pertama maknanya adalah at-tauhid. Jadi tidak ada balasan bagi orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang rindu berjumpa dengan Rasulullah dan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hidup dia selalu dijaga dengan ketauhidan, berusaha untuk tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tauhid illal jannah, kecuali surga. Ihsan yang kedua adalah surga.
Hal jazaul ihsan, ihsan yang pertama itu adalah tauhid, illal ihsan, ihsan yang kedua itu adalah jannah, surga. Spesifik ya, di dalam hadis itu. Namun kemudian para ulama, para mufassirin meluaskan maknanya bukan hanya sekedar tauhid dan surga, tetapi apa aja kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, maka insya Allah kita akan dapat balasan kebaikan juga. Makanya Bapak Ibu sekalian ya, kita jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Apa yang kita kehendaki, maka bila kita belum mendapatkan, lakukanlah kebaikan yang hendak kita dapatkan itu untuk orang-orang di sekitar kita ya. Coba Bapak Ibu sekalian, contohnya gitu kan ya, yang sederhana aja ya. Kalau kita lagi berdiri di depan masjid, tiba-tiba kemudian ada orang lewat, kita kagak kenal nih, kita kagak kenal. Begitu dia lewat di depan kita, gitu kan, kemudian kita senyum, gitu. Assalamualaikum Pak Haji, gitu kan. Assalamualaikum Bu Haji. Kira-kira kalau kita bilang begitu sama orang yang kita kagak kenal, ya, di depan kita lewat, kita senyum, Assalamualaikum Pak Haji, Assalamualaikum Bu Haji. Kira-kira apa yang kita dapetin? Kira-kira apa? Apa dia bakal ngomel? Ngapain lu salam sama gua? Kenal juga kagak? Apa begitu kita dapetin? Kagak. Dia pasti kemudian memberikan senyum juga kepada kita. Kalau nggak percaya, entar praktekin. Ya, ya Allah, kan begitu. Ya. Saya sering praktekin tuh sama bini saya tuh. Kalau lagi naik motor berdua gitu kan, suka iseng saya gitu kan. Lewat dari depan orang yang saya kagak kenal, emang. Saya angkat tangan aja. Assalamualaikum. Dia agak berhenti di gerem. Waalaikumsalam gitu kan. Bini saya nanya, siapa Bi? Kagak tahu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu gitu. Coba deh. Makanya kalau kita pengen orang senyum ke kita, kalau kita pengen orang itu kalau melihat kita wajahnya wajah yang manis, jangan cemberut ketemu sama orang. Pak, pengen nggak? Ya. Kalau di rumah kita ketemu wajah bini kita, wajahnya semringah gitu, senyum baik. Pengen nggak begitu? Pengen ya? Nah, kalau pengen begitu, kalau ketemu bini senyum. Ini masuk rumah cemberut aja bawaannya. Gimana bini kita kagak bete? Ya, Bu, kalau ketemu lagi senyum. Mau dikasih duit belanja, mau kagak dikasih duit belanja, senyum. Ya, Bu. Betul nih? Senyum ya? Tuh Pak, alhamdulillah. Kagak dikasih duit belanja juga senyum Pak. Alhamdulillah. Maka insya Allah laki kita bakal senyum. Kita ketemu anak kita, ya Allah, ngomel mulu ketemu sama anak kita. Tong, lu kemana aja? Udah maghrib nih, udah maghrib. Ketemu anak kita ngomel mulu, Bapak Ibu sekalian. Gimana anak kita jiwanya menjadi jiwa yang bebas, merdeka. Makanya kalau kita melihat bagaimana kerusakan-kerusakan anak-anak zaman sekarang ini, ya Allah, sedih banget Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemarin di Blok M datang, ya. Rumahnya gedong banget rumahnya, emang orang kaya. Ya. Anaknya lagi ngomel-ngomel, emang dipanggil supaya diskusi mengenai anaknya kenapa bisa badernya kayak gitu. Ya. Ngomel dia, itu yang namanya ngomel itu ngabisin duit sampai 30 jutaan. Itu yang namanya tab bapaknya dia banting, TV yang segede gaban itu dirusakin. Itu banyak. Bapak jahat, perempuan, bapak jahat. Ibunya turun dari atas tuh, dari lantai kedua. Apa kata ibunya? Kamu udah dibilangin supaya dia anaknya soleh, begitu juga. Apa kata si anak? Dia sebutkan kata-kata yang saya nggak tega ngucapin. Mohon maaf, contoh aja gitu. Apa lu pelacur? Tuh anak perempuan ngomong begitu, sekolahnya di sekolah keren Islam di daerah Kebayoran Baru, ngomong begitu. Apa yang lu pelacur?
Dan binatang-binatang semua keluar dari kalimat itu. Saya heran, sama bapaknya marah sih marah, tetapi kata-katanya masih terkontrol. Anak ibunya, Allah Akbar. Usut punya usut, lama juga itu, ada 3 bulan tuh. Ya. Ternyata memang dari kecil begitu. Jadi akhirnya sang ibu, sang bapak mendapatkan perlakuan dari sang anak sebagaimana ia memperlakukan anaknya di awal. Betul, semua kebutuhan fisiknya dikasih, apapun yang dia pengen dikasih, tapi dia tidak mendapatkan kasih sayang, Bapak Ibu sekalian. Makanya sama anak kita udah deh, ibu-ibu nih umumnya gitu kan, gak usah pakai suara tinggi deh, gitu ya. Yang lembut, kalau kita pengen anak kita juga lembut, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, begitulah ternyata kaidah di dalam kehidupan kita, gitu kan. Nah, coba gitu kan. Kalau kita suka misalnya dipuji orang, ya puji orang duluan, jangan nunggu kita dipuji juga. Contoh tuh kalau ibu-ibu pengajian tuh, ibu-ibu pengajian kan begitu. Temennya datang masuk ke masjid, Bu Is, cantik banget, gitu kan ya? Kata ibu-ibu di dalam, cantik banget Bu Is. Apa kata Bu Is? Oh enggak, cantik kan juga ibu tuh kan. Ketika kita bilang cantik ke orang, orang justru balikin kita, enggak, cantikan juga ibu kok. Kerudungnya cakep banget, baru ya. Enggak, cakepan juga kerudung ibu. Kerudung saya belum lunas. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang seringkali kita lupa di dalam hidup ini, bahwa kita ingin mendapatkan kebaikan tetapi kita sulit untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ibu-ibu yang nanya, Ustaz, saya punya tetangga Ustaz, sering banget dia keluar kota, tapi setiap kali dia keluar kota, dia kagak pernah nganterin tuh ke saya oleh-oleh. Kan kita begitu ya, kalau orang-orang kukusan, kagak boleh ngeliat ada bis sedikit udah main naik aja kan, kita pengen jalan-jalan aja gitu. Dan biasanya kalau kita pergi, Bu, kalau ibu pergi jalan-jalan, yang ada di kepala ibu atau di sana apa? Buat siapa? Tuh kan, lakinya kan tadi pikirin. Begitu tuh kan, buat tetangga ya. Emang begini ya, begitu kan Bu ya. Ini ada tetangga, setiap kali pergi dia kagak kasih tuh tetangganya, gitu. Sampai protes dia tuh, Ustaz, kenapa begitu? Pertanyaan saya, ibu suka jalan-jalan nggak terlalu sering. Ibu kalau pergi jalan-jalan itu pulangnya ngasih nggak ke dia? Kagak. Lalu jangan minta. Suwe banget orang kayak gitu. Giliran dia pergi dia kagak ngasih, orang lain pergi dia minta dikasih. Jangan begitu. Ya. Ramadan, coba kalau Ramadan, ya. Nah, ibu-ibu masak, agak banyakkan dikit kuahnya, ya. Kuahnya kasih ke tetangga, ya. Iya, dagingnya buat kita, gitu kan. Bikin apaan kayak ada kue, ada apa, kasih ke tetangga. Kira-kira pulangnya kosong apa ada isinya? Ada isi. Kita kasih donat, pulang dapat apaan? Gemblong. Nah, itu namanya rugi kalau gitu. Kita kasih donat, pulangnya kita dapat opor ayam. Oh, ini saya mungkin demen banget kalau bulan Ramadan bikinnya donat dulu. Kenapa nih bikin donat? Siapa tahu ntar pulangnya dapat opor ayam gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan kalau kita kagak pernah ngasih orang, mengharapkan orang ngasih kita. Nggak ada ceritanya model kayak gitu. Nah, saya ingin sekali kita semua, khususnya saya, semangat kedermawanan itu kita tumbuhkan di dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian. Kita itu pelit selama ini, ya. Kalau kita nggak pernah nganterin sesuatu ke tetangga kita, jangan harap ada yang nganterin. Tuyul yang nganterin, ya. Kagak ada, ya. Makanya kalau kita ingin bahagia, maka kita harus membahagiakan orang, ya. Bapak Ibu sekalian, kita dengar satu nasihat
dari seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Abu Kilabah. Abu Kilabah ini adalah sahabat Rasulullah yang paling akhir meninggal dunia. Ya, ini adalah sahabat terakhir yang meninggal dunia. Nama lengkapnya sebenarnya Abdullah bin Zaid al-Jarmi radhiyallahu anhu. Dia tinggal di Basrah dan dia sangat dikenal sebagai ahli ibadah, seorang abid yang zuhud. Ya. Kalau nggak salah dia wafat tahun 104 Hijriah ya, di Basrah. Apa kata beliau? Ini nasihat beliau. Kita dengerin bareng-bareng dan kita amalin. Al-birru la yabla, kata beliau. Al-birru la yabla. Kebaikan itu tidak akan pernah sirna. Kebaikan yang kita kasih, kebaikan yang kita berikan, kebaikan yang kita tebarkan kagak pernah sirna, nggak pernah lapuk, nggak pernah usang. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah dalam hati kita merasa rugi memberikan kebaikan apapun juga, sekecil apapun juga, apalagi kalau gede. Jangan pernah merasa apa yang kita berikan itu kemudian dia hilang. Enggak. Kata beliau, al-birru la yabla. Kebaikan itu tidak akan pernah sirna. Kalau kita berbuat baik sama orang atau kita berbuat baik gitu kan kepada siapa saja, kagak bakal dilupain ya. Kagak bakal dilupain. Ya Allah Pak Ustadz, orang itu baik banget. Saya lagi kesusahan, dia bantu. Saya lagi kesempitan, dilonggarin ya. Saya bakal ingat terus sama orang model kayak gitu. Kan kita sering dengar tuh ya. Kita sering dengar. Tetapi kalau orang sering membuat kita jengkel ya, ketika ada yang dia alami dalam hidup dia berupa keburukan-keburukan, kita minta supaya dia bantu ke orang itu. Ya Allah, kagak deh Pak Ustaz, kagak orang model kayak gitu. Udah saya gitu kan, minta tolong sedikit aja kagak pernah dikasih. Itu diingat-ingat terus tuh. Perkara-perkara yang berada di ujung pendulum kiri dan di ujung pendulum kanan itu tidak pernah dilupakan oleh orang dalam kehidupan. Makanya jangan pernah kita berada dalam pendulum-pendulum itu ya. Gak akan pernah dilupakan. Wadzambu la yansa. Dosa, kemaksiatan, keburukan yang kita lakukan tidak akan pernah dilupakan, kata Abu Kilabah. Kata Abu Kilabah. Wadzambu la yansa. Kemudian apa kata beliau? Beliau mengatakan waddayanu la yamut. Sedangkan Allah yang Maha Pembalas tidak pernah mati. La yamut. Allah selalu memiliki record selalu mencatat semua apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, kecil ataupun besar, tercatat semuanya dengan rapi. Maka pesan beliau, ikmal masih, lakukan saja apa yang engkau suka. Lo mau bikin kebaikan, kerjain. Lo mau bikin keburukan, kerjain. Lo nyenengin orang, kerjain. Lo nyusahin orang, kerjain. Kama tudinu tudana. Kalimat ini yang ada dalam kajian kita. Wala kama tudinu tudan. Sebagaimana engkau melakukan itu, kebaikan atau keburukan, kama tudinu tudan, maka begitu pula engkau akan merasakan balasannya. Nah, kalimat ini yang menjadi kaidah di dalam kehidupan bagi orang-orang yang beriman untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik, kama tudinu tudan, atau dalam peribahasa orang Arab kita sering dengar mereka mengatakan kama tazra'u tahsud. Barang siapa yang menanam maka dia akan memetik. Nanam jagung panennya, nanam padi panennya. Ada gak orang yang nanam jagung panennya padi? Ada gak? Kagak ada di dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian, kecuali Bruri Pesolima. Nanam pohon semangka, keluar daunnya daun sirih. Tuh, kecuali Bruri Pesolima. Tahu gak Bu Bruri Pesolima? Emang umur ibu berapa kok tahu? Saya nggak tahu itu siapa itu. Kalau yang masih muda-muda kayak saya nggak tahu tuh Bruri Pesolima. Ya pengennya begitu ya, aneh aja. Oke, Bapak Ibu sekalian. Ini jam berapa ya?
Oh, 25 detik lagi ya. 25 detik lagi ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada 4 ayat lagi yang mau kita bahas, tapi waktunya udah nggak cukup nih ya. Nanti salah satunya nanti bisa dilihat di surat Al-Mujadalah, surat ke-58 ayat ke-11. Di situ Allah bercerita juga tentang bagaimana kaidah kehidupan ini berlaku. Ini kalau dari pengajian bunyi ini yang paling saya takutin. Benar. Kalau yang lain saya kagak takut, tapi kalau udah bunyi kayak gini saya udah takut banget gitu kan ya. Kenapa? Jamaah kadang matanya udah melotot udah kayak gitu. Terus ini Bapak Ibu sekalian diem tapi matanya melotot gitu, ya Allah. Makanya daripada melotot terus gitu kan ya. Akhirnya kita selesaikan sampai di sini. Secara umum seperti itu kaidah itu berlaku, ya. Tetapi secara spesifik di beberapa di 4 ayat yang sebenarnya kita ingin bahas dan 1 hadis Rasulullah SAW, ada perilaku-perilaku spesifik yang jelas dikatakan Allah, ketika engkau melakukan ini maka aku akan membalasnya dengan ini, ya. Nah, dari hari ini, dari pagi ini, dari saat ini, jangan tunda-tunda lagi untuk melakukan kebaikan sekecil apapun juga, ya. Itu merupakan cermin dari hati yang qalbun salim. Apa qalbun salim itu? Ini terakhir. Qalbun salim itu maknanya 3, ya, maknanya 3. Apa maknanya 3 itu? Yang pertama, qalbun salim itu maksudnya adalah salamul qalb, hati yang selamat. Apa hati yang selamat? Secara singkat, hati yang selamat itu adalah hati yang tidak terkotori dengan syirik, ya. Termasuk di dalamnya adalah riya wa sum'ah, karena itu adalah syirik kecil, ya. Hati yang selamat. Yang kedua, makna dari qalbun salim itu tidak lain dan tidak bukan adalah hati yang sehat. Sehatul qalb. Apa hati yang sehat? Hati yang sehat adalah hati yang terhindar dari penyakit-penyakit hati. Apa penyakit hati itu? Penyakit hati itu tidak lain dan tidak bukan adalah benci, kebencian, kemudian ya penyakit-penyakit hati yang lain, ya. Nggak suka sama orang, sukanya fitnah, ghibah dan segala macam, itu penyakit-penyakit hati. Dan yang ketiga, makna dari qalbun salim itu tidak lain dan tidak bukan hati itu menjadi penggerak dari aktivitas-aktivitas kebaikan. Ilmu kita udah banyak. Setiap hari Sabtu pagi kita dapat kajian. Udah banyak, tetapi apakah hati kita termasuk hati yang salim? Sangat ditentukan. Apakah hati kita itu kemudian menjadi penggerak untuk ilmu yang kita dapetin, kita praktekin. Kalau banyak ilmu yang kita sudah punya tetapi tidak kita praktekin, itu tandanya salah satu di antara hati kita tidak berada dalam kondisi yang salim, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini, yang simpel dan sederhana ini bisa menjadi pendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik di sisa-sisa hidup kita, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan akan memanggil kita dalam kondisi yang baik pula, di mana tidak ada kalimat yang keluar di penghujung kehidupan kita kecuali kalimat yang menggetarkan aras Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membuat cemburu para penduduk langit, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saleh dan salehah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di kesempatan yang berbeda, ya. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Cakepnya sedikit. Aduh Siti Aisyah cakep, mandi di kali rambutnya basah. Saat
Saatnya kini kita berpisah. Jumpa lagi di lain kisah. Bila taufiq wal hidayah wal inayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.